Terus yang keduanya, mungkin saja kalian itu masih pencernaannya kalian itu belum membaik gitu. Nah, itu wajar aja teman-temannya kalau misalkan pencernaan kalian belum membaik. Misalkan kalian makan udah banyak ya, ragamnya juga sudah banyak, makan sudah enak gitu teman-temannya, porsinya sudah banyak, ragamnya juga sudah banyak. Nah, kalau misalkan pencernaan kaliannya belum tahap sembuh maksimal, misalkan masih adalah gitu teman-temannya beberapa persen lagi ya tahap pemulihannya, wajar gitu teman-temannya, karena pemulihan dari lambung kita itu juga butuh proses gitu teman-teman, nggak bisa instan. Soalnya apa? Karena di dalam itu selalu digunakan gitu teman-teman ya, selalu dipakai. Contohnya kalau misalkan nih ya, misalkan ya Bu teman-teman ya, misalkan lambung kita itu ada iritasi ataupun luka gitu teman-teman ya. Nah kan orang yang terkena asam, GERD ataupun gastritis gitu teman-teman ya, ataupun tukak lambung gitu ya, itu kan ada ruam gitu teman-teman, ada ruam ataupun ada luka gitu ya, ataupun ada iritasi. Nah itu kan sel kebaikan kita itu menyembuhkan gitu teman-teman. Contohnya kayak gini, kalau misalkan luka di luar teman-teman, kalian misalkan luka di luar tergores nih teman-teman ya, nah itu kan bisa cepat sembuh ya, bisa cepat sembuh gitu ya, itu kan wajar gitu teman-teman ya. Hal-hal kalau di luar itu kan bisa cepat sembuh karena tidak terganggu gitu teman-teman. Kita itu tidak terganggu oleh hal-hal yang lain ya. Misalkan ya kalau di dalam kan terganggu, kita itu pencernaan itu kita pakai setiap hari ya, kita makan minum gitu teman-teman ya. Dan untuk pemulihannya lambat itu ya, itu sangat wajar karena dipakai untuk kita setiap hari kita makan minum gitu teman-teman. Jadi menurut saya wajar kalau misalkan kebutuhan untuk tubuh kalian itu tidak terpenuhi karena pencernaan kaliannya masih belum sembuh total gitu teman-temannya. Jadi hal yang wajar. Jadi kalau misalkan kalian makan sudah banyak, sebenarnya sih kalau misalkan makan sudah banyak, terus juga makannya sudah enak, ragamnya sudah banyak juga, sebenarnya itu kalian tuh sudah mulai sembuh gitu teman-teman ya, kalian itu sudah mulai sehat. Cuman ya karena prosesnya itu tidak instan ya, kalian sabar aja gitu teman-teman ya. Terus bisa jadi penyebab bisa kekeleyangan itu sebenarnya karena serapan nutrisi vitamin gizi untuk tubuh kalian itu belum maksimal gitu teman-teman ya. Contohnya kalau misalkan kepala misalkan butuh nutrisi vitamin gizi 100%, nah dapatnya itu mungkin cuma 25% ataupun 20% ataupun mungkin saja hanya 10%. Nah itu mungkin saja jadi dari kekurangan gitu teman-temannya. Karena apa ya, mungkin karena pencernaannya kita belum sembuh total, terus juga mungkin kita masih banyak mantang ya, jadi kebutuhan untuk tubuh kita itu masih kurang ya gitu teman-teman. Tapi yang menurut saya yang paling berpengaruh itu terhadap kelayangan itu yang pertama itu yang ketiga itu efek dari stres teman-temannya, dari kecemasan, dari ketakutan gitu teman-temannya. Jadi orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu kan banyak mikir gitu teman-temannya. Ketika mau berpergian sudah dipikirkan ya, dari jauh sudah dipikirkan. Misalkan kalian ada rencana nih ya, rencana keluarga kalian minggu depan kita mau ke suatu tempat ataupun mau ke rumah saudara yang jauh gitu teman-teman ya. Nah itu dari sekarang aja udah dipikirkan gitu teman-teman. Nah itu bisa menjadi kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Kalau misalkan kalian banyak mikir, itu kalian itu jadi ada rasa cemas, ada was-was, gelisah gitu. Nah tanpa kalian sadari itu bisa menjadi stres teman-teman ya. Nah sedangkan stres itu bisa menguras energi kalian dengan cepat. Misalkan kalian itu sudah sembuh nih ya, Bang, pencernaan saya itu sudah jarang sensasinya, sudah nyaman ya, di bagian perut itu sudah nyaman, makan sudah enak ya. Orang sakit mana sih ya, orang gangguan pencernaan mana sih makannya enak gitu teman-teman ya, makan porsinya sudah banyak, berarti kalian itu sehat sebenarnya. Kalau misalkan kalian makannya sudah banyak, sudah nikmat ya, sudah enak makannya, berarti kalian itu sehat. Kalau orang sakit itu nggak enak makan teman-teman ya. Kalau kalian makannya enak ya berarti kalian itu sudah sehat gitu teman-teman. Nah jadi kalau misalkan kalian makannya sudah enak, sudah banyak, berarti kalian sudah sehat. Terus kalian masih sering mengalami yang namanya kelayangan. Nah kelayangan ini sebenarnya dampak ataupun efek dari kalian itu terlalu stres, terlalu banyak mikir. Contohnya kalian mau berpergian sudah dipikirkan, tanpa kalian sadari itu stres ya teman-teman, jadi stres tersendiri. Dan ketika kalian stres itu bisa menguras energi kalian dengan cepat teman-teman. Kalian itu makan sudah banyak ya, makannya banyak, minumnya banyak, tapi kaliannya stres ya, terus energi kalian itu terus dikuras oleh stres gitu.